Rasa sakit itu datang seperti sambaran petir di tengah malam yang tenang. Arini terlonjak dari tidurnya. Napasnya tercekat. Kram yang luar biasa mencengkeram perutnya, membuatnya terlipat di atas ranjang mewah berseprai sutra itu. Ini bukan mulas biasa. Ini berbeda. Ini adalah sinyal yang telah dia tunggu selama 9 bulan. Mas, desahnya, mencoba meraih sisi ranjang di sebelahnya. Kosong. Tentu saja kosong. Arini merintih, lebih karena kecewa daripada karena sakit. Mas Bram, panggilnya lebih keras. Lampu di ruang kerja sebelah kamar mereka masih menyala. Bram, suaminya, pasti masih di sana. Sibuk seperti biasa. Sejak perusahaannya meledak dan sukses besar, Bram lebih sering menghabiskan waktu dengan laptopnya daripada dengannya. Mas, pintu ruang kerja terbuka. Bram muncul dengan wajah lelah yang dibuat-buat, ponsel masih menempel di telinga. Kenapa sih teriak-teriak, Rin? Aku lagi call penting ini. Penting? Arini mendesis, menahan gelombang rasa sakit berikutnya. Perutku, Mas, sakit sekali. Kayaknya sudah waktunya. Mata Bram membesar sesaat. Panik. Tapi panik itu terlalu cepat tergantikan oleh ekspresi lain. Sesuatu yang Arini tidak bisa membacanya. Jengkel? Kamu yakin? Bukannya masih 2 minggu lagi, katanya, sambil buru-buru mematikan ponselnya. Aku yakin ini rasanya, Mas. Dan astaga, Arini melihat ke bawah. Spray sutra mahal itu basah. Air ketubannya pecah. Kita harus ke rumah sakit. Sekarang. Bram mengusap wajahnya dengan kasar. Oke. Kamu siap-siap. Siapin tas kamu. Aku harus jemput ayah ibumu dulu. Ya, biar mereka sekalian nanti jaga rumah. Kasihan kan kalau rumah sebesar ini kosong. Arini, di tengah rasa sakit yang mulai mengaburkan pandangannya, hanya bisa mengangguk. Logis. Tentu saja, orang tuanya harus ada di sini. Cepat ya, Mas, rintihnya. Iya. Bram menyambar kunci mobilnya, bukan kunci mobil keluarga, tapi kunci mobil sport barunya. Kamu tunggu. Jangan kemana-mana. Pernyataan bodoh, pikir Arini. Tentu saja dia tidak akan kemana-mana. Bram pergi, pintu depan terbanting menutup. Arini sendirian, terengah-engah di kamar mewah mereka, dikelilingi barang-barang mahal yang tiba-tiba terasa begitu dingin dan tidak berarti. Setengah jam berlalu. Gelombang kontraksi semakin rapat. Arini sudah tidak tahan. Dia meraih ponselnya, ingin memarahi Bram yang tak kunjung datang menjemput orang tuanya. Tapi nomor yang dia tekan adalah nomor ibunya. Halo, Bu? Sapanya, terputus oleh ringisan sakit. Loh, Nak? Arini? Kamu kenapa? Kok suaranya begitu? Suara ibunya terdengar cemas. Ini ayah sama ibu sudah di jalan, baru naik taksi online. Jantung Arini serasa berhenti berdetak. Rasa dingin menjalari punggungnya, lebih dingin dari keringat yang membasahi keningnya. Taksi online? Kenapa nggak sama Mas Bram? Katanya dia mau jemput. Jemput? Ibunya tertawa kecil. Orang dia tadi sore telepon ibu, bilang malam ini ada meeting penting sekali sama klien dari luar. Nggak bisa diganggu. Makanya dia minta ayah sama ibu nginap di rumahmu, jaga kamu kalau ada apa-apa. Ini kita baru berangkat. Kamu nggak apa-apa, kan, Nak? Kebohongan itu menghantam Arini seperti truk. Meeting penting. Rasa sakit di perutnya tiba-tiba kalah telak dengan rasa sakit yang merobek hatinya. Dia bahkan belum sempat menjawab ibunya ketika getar panggilan lain masuk ke ponselnya. Nama, Sinta, sahabat terbaiknya, muncul di layar. Arini menolak panggilan ibunya dengan tangan gemetar. Halo, Sin? Rin? Ya Tuhan, akhirnya kamu angkat. Kamu di mana? Kamu nggak apa-apa? Suara Sinta terdengar panik, nyaris histeris. Aku di rumah. Kayaknya aku mau melahirkan, Sin. Tapi Bram bangsat, Rin. Sinta berteriak di seberang sana. Aku lagi di Hotel Grandaria. Tadinya mau ketemu klien buat makeup. Dan aku lihat dia, Rin. Aku lihat Mas Bram. Dia lagi meeting.
bisik Arini, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Meeting. Meeting sama Lucy. Sambil test food di ballroom. Rin, dengerin aku. Suara Sinta melengking. Mereka bukan meeting. Mereka lagi ngurusin pernikahan, Rin. Pernikahan mewah. Dekornya penuh bunga putih. Lucy pakai gaun, dia kelihatan bahagia banget. Ya Tuhan, Arini, apa yang sebenarnya terjadi? Ponsel itu terlepas dari genggaman Arini. Gagangnya hancur berantakan di lantai marmer yang dingin. Sama seperti hatinya. Rasa sakit yang sesungguhnya baru saja dimulai. Keheningan di kamar mewah itu terasa memekakkan. Satu-satunya suara hanyalah deru napas Arini yang pendek dan putus-putus, serta rintihan yang tak bisa lagi ia tahan. Bukan hanya karena kontraksi yang kian menghebat, tapi karena pengkhianatan yang terasa seperti asam sulfat membakar setiap jengkal hatinya. Lucy, sahabatnya, wanita yang sering ia curhati, wanita yang ia anggap saudara. Bram, suaminya, pria yang ia cintai, pria yang ia temani dari nol. Mereka test food, pernikahan. Dunia Arini berputar. Lantai marmer yang dingin di bawah kakinya terasa seperti mencair, siap menelannya hidup-hidup. Arini, nak. Suara pintu depan yang didobrak paksa menyadarkannya. Ayah dan ibunya berlari masuk, wajah mereka pucat pasi. Ibunya pasti mendengar semuanya dari taksi online tadi. Ya Tuhan, nak, kamu kenapa duduk di lantai? Ibunya histeris, langsung memeluknya, mencoba mengangkat tubuhnya. Lihat, air ketubanmu sudah pecah. Ayah, cepat siapkan mobil. Kita ke rumah sakit. Ayahnya, seorang pria pendiam yang selalu tenang, kini tampak gemetar. Bram mana, Rin? Tanyanya dengan suara berat. Arini hanya menggeleng. Air matanya akhirnya tumpah. Bukan air mata kesakitan fisik, tapi air mata kehancuran. Dia nggak ada, ya, dia bohong. Ibunya terisak. Sudah, jangan pikirkan pria itu dulu. Sekarang yang penting kamu dan bayimu. Ayo, nak, kuat. Perjalanan ke rumah sakit adalah neraka dalam kabut. Setiap guncangan mobil serasa merobek perutnya. Tapi yang lebih merobek adalah bayangan Bram dan Lucy yang tertawa, memilih kue pernikahan, mencoba gaun pengantin. Di ruang persalinan, di bawah lampu yang menusuk tajam, Arini sendirian. Ibunya hanya diizinkan menunggu di luar. Seorang perawat memasang infus, berbicara dengan nada datar tentang prosedur. Suaminya mana, Bu? Biar bisa tanda tangan, tanya perawat itu tanpa menoleh. Suami saya sedang sibuk, desis Arini. Kata, sibuk, terasa seperti duri di lidahnya. Nanti kalau sudah pembukaan lengkap, panggil lagi ya, kata perawat itu, lalu pergi. Arini kembali sendirian. Dalam kesendirian itulah, ingatan-ingatan itu datang menyerbu, menusuknya tanpa ampun. Flashback. Bulan keempat kehamilan. Dia ngidam mangga muda dengan rasa yang aneh. Dia lemas, mual tak tertahankan, dan hanya ingin mangga itu. Bram, yang baru pulang dengan jas mahal barunya, hanya meliriknya sekilas dari sofa. Manja banget, sih, Rin, katanya, lebih fokus pada ponselnya. Itu cuma di pikiran kamu aja. Nggak usah drama. Aku capek, seharian meeting. Malam itu Arini menangis diam-diam sambil memeluk perutnya, mencoba menahan rasa mual yang melilit, sementara suaminya tidur mendengkur di sebelahnya. Flashback lain. Bulan ke-7. Dokter memvonisnya harus bed rest total karena posisi janin yang berisiko. Dia terbaring tak berdaya di kamar. Bram tampak kesal. Repot banget, ya, keluh Bram. Padahal proyek baru mau jalan. Gimana aku bisa fokus kalau di rumah kamu begini? Lalu Lucy datang. Ya ampun, Rin, kasihan banget kamu. Nggak apa-apa, kamu istirahat aja. Biar aku bantu Mas Bram di kantor. Kamu jangan banyak pikiran, ya. Arini, dengan bodohnya, merasa berterima kasih. Makasih ya, Luz. Cuma kamu yang bisa aku andelin. Tolong jaga Mas Bram, ya. Lucy tersenyum manis. Pasti, Rin. Apa sih yang nggak buat kamu? Dan Lucy memang menjaga Bram.
Dia menjaganya di apartemen yang Bram sewa diam-diam. Dia menjaganya saat lembur, yang ternyata adalah liburan mewah ke Bali. Dia menjaganya saat meeting, yang ternyata adalah persiapan pernikahan mereka. Ah! Arini berteriak, bukan karena ingatan itu, tapi karena rasa sakit yang kini tak tertahankan. Pembukaannya sudah lengkap. Perjuangan itu dimulai. Ini adalah pertarungan antara hidup dan mati. Arini mendorong, menjerit, dan menangis. Setiap kali dia merasa akan menyerah, setiap kali rasa sakit itu membuatnya ingin mati saja, bayangan wajah Bram dan Lucy yang tertawa muncul. Dan kebencian memberinya kekuatan. Sedikit lagi, Bu. Dor. Dia tidak mendorong untuk bayinya. Dia mendorong untuk dirinya sendiri. Dia mendorong untuk keluar dari mimpi buruk ini. Dia mendorong untuk mengakhiri satu babak kehidupannya dan memulai babak yang baru. Lalu, di tengah kekacauan rasa sakit dan keringat, sebuah tangisan melengking memecah udara. Tangisan yang kuat, penuh kehidupan. Semua rasa sakit fisik itu lenyap seketika, digantikan oleh kelegaan yang luar biasa. Selamat, Bu. Anaknya laki-laki. Sehat sekali, kata dokter sambil tersenyum. Bayi mungil berwarna merah itu diletakkan di dadanya. Hangat, hidup. Arini menatap wajah kecil itu. Mata mungilnya masih terpejam, tapi mulutnya sudah mencari-cari. Ini adalah anaknya. Darah dagingnya. Satu-satunya hal yang nyata di dunia yang penuh kebohongan ini. Air matanya kembali jatuh, tapi kali ini berbeda. Ada rasa bahagia yang luar biasa, rasa cinta yang tak terhingga. Tapi di dasar hatinya, ada juga kesedihan yang menusuk. Halo, sayang? Bisiknya. Maafkan ayahmu, nak. Dia tidak bisa ada di sini. Dia tidak akan bilang, ayahmu sibuk. Dia tidak akan berbohong pada putranya, tidak seperti ayahnya yang pembohong. Tapi ibu janji, Arini memeluk putranya erat. Ibu janji kita akan baik-baik saja. Ibu akan melindungimu. Selamanya. Dia menatap bayinya lama. Fajar telah menyingsing di luar jendela rumah sakit, mengusir kegelapan malam. Fajar, bisik Arini. Nama kamu Fajar. Karena kamu adalah fajar baru dalam hidup ibu. Dia memeluk Fajar. Dan saat itulah, di kamar pasca persalinan yang steril itu, sementara putranya menyusu untuk pertama kali, sesuatu di dalam diri Arini berubah. Kebencian yang membara tadi kini mendingin. Menjadi sesuatu yang lebih tajam, lebih fokus, dan jauh lebih berbahaya. Bukan lagi emosi yang meledak-ledak, tapi sebuah rencana. Arini meraih ponselnya di nakas. Jari-jarinya, meski masih gemetar, bergerak lincah. Dia membuka kontak pengacara lamanya. Dia tahu semua aset Bram. Dia tahu di mana Bram menyimpan uangnya. Karena separuh dari perusahaan itu, secara hukum dan moral, adalah miliknya. Dia yang membangunnya bersama Bram sebelum Lucy datang. Dia menekan tombol panggil. Halo, Pak Budi, katanya, suaranya tenang dan dingin, tidak seperti wanita yang baru saja bertaruh nyawa. Sudah waktunya kita menagih. 2 hari kemudian, Arini sudah dipindahkan ke kamar perawatan VVIP. Sebuah ironi yang menampar. Fasilitas mewah ini dibayar lunas oleh kartu kredit platinum atas nama Bram, yang mungkin bahkan tidak sadar bahwa istri sahnya telah melahirkan putra pertamanya. Kamar itu sendiri begitu luas dan steril, dengan sofa kulit untuk tamu dan buket bunga lili besar di sudut, mungkin kiriman dari rekan bisnis yang tidak tahu apa-apa. Tapi kemewahan itu terasa dingin, sepi. Ibunya baru saja keluar untuk mengurus administrasi dan menebus obat. Ayahnya pulang untuk mengambil beberapa barang. Di kamar yang senyap itu, hanya ada Arini dan Fajar yang tertidur pulas di boks bayi transparan di sebelahnya. Arini memandangi putranya. Wajahnya begitu damai, bibir mungilnya bergerak-gerak kecil. Dia sama sekali tidak menyadari kekacauan yang ditinggalkan ayahnya. Hati Arini menghangat sekaligus mengeras. Untuk bayi ini, dia akan menghancurkan dunia jika perlu. Ponsel Arini di nakas bergetar. Bukan dering, hanya getar. Dia sudah mengaturnya agar tidak membangunkan Fajar. Nama, Sinta, kembali muncul. Rain? Suara Sinta terdengar ragu,
Syarat akan rasa bersalah karena menjadi pembawa berita buruk. Aku sudah melahirkan, Sin. Laki-laki. Namanya Fajar, kata Arini, nadanya datar, tanpa emosi. Ya Tuhan. Fajar, nama yang bagus. Selamat, Rin. Aku ikut bahagia untukmu. Sungguh. Ada jeda sejenak. Rin, aku punya kabar. Lanjutkan, kata Arini sambil membelai pipi Fajar dengan ujung jarinya. Kelembutan kulit itu kontras dengan kekerasan hatinya saat ini. Hari ini. Pernikahannya hari ini. Suara Sinta terdengar seperti ingin menangis. Aku baru dapat kabar dari temanku sesama Mua. Pesta besar-besaran di ballroom utama Hotel Grandaria. Jam 7 malam ini. Gila, Rin. Mereka benar-benar nggak punya hati nurani. Kamu baru aja dan mereka pesta. Arini menutup matanya sejenak. Hari ini. Bahkan lebih cepat dari yang ia duga. Mereka bahkan tidak menunggu seminggu. Mereka pasti berasumsi Arini akan terlalu hancur, terlalu sibuk dengan bayinya, atau mungkin. Arini menelan ludah, pikiran tergelap melintas, mereka berharap Arini mati saat melahirkan. Pikiran itu membuat darahnya sedingin es. Bagus, desis Arini. Bagus? Rin, kamu jangan bikin aku takut. Kamu masih di rumah sakit. Kamu nggak akan melakukan hal bodoh, kan? Kamu baru saja melahirkan. Arini tertawa, tawa pelan yang serak, tanpa humor sedikit pun. Tawa itu membuat bulu kuduk Sinta merinding di seberang sana. Melakukan hal bodoh? Tidak, Sin. Aku sudah selesai melakukan hal bodoh. Hal bodoh terbesarku adalah percaya padanya. Percaya pada mereka berdua. Arini bangkit duduk, mengabaikan rasa perih di jahitan bekas melahirkannya. Mulai malam ini, lanjutnya, aku justru akan melakukan hal paling pintar yang pernah aku lakukan. Maksudmu? Kirimi aku detailnya. Nomor ballroom. Dan Sinta, Arini menatap pantulannya di jendela kamar yang gelap. Kalau bisa, kirimi aku foto undangannya. Aku perlu tahu tema warnanya. Warna? Buat apa, Rin? Kamu mau kirim karangan bunga duka? Lebih baik dari itu, kata Arini. Aku mau pakai baju yang serasi. Tentu saja, aku harus tampil cantik di pernikahan suamiku sendiri, kan? Sinta terdiam di seberang sana, terlalu kaget untuk merespons. Kirimkan saja, Sin. Jangan bilang siapa-siapa, dan jangan khawatir. Aku tidak akan sendirian. Arini menutup teleponnya. Dia menoleh ke laptop tua yang dibawakan ayahnya. Ini adalah laptop lamanya, yang dia gunakan saat pertama kali merintis perusahaan event organizer kecil-kecilan bersama Bram dari garasi rumah orang tua mereka. Jauh sebelum Bram mengubahnya menjadi perusahaan konstruksi dan properti raksasa, jauh sebelum dia membeli MacBook canggih yang mungkin sekarang sedang dipakai Lucy untuk memilih filter Instagram. Arini membuka laptop itu. Baterainya masih penuh. Jari-jarinya, meski masih sedikit bengkak, bergerak lincah di atas keyboard. Dia masih ingat semua passwordnya. Dia bukan hanya istri yang diam di rumah. Dia adalah lulusan akuntansi terbaik. Dia yang menyusun pembukuan awal. Dia yang tahu setiap celah, setiap rekening, abu-abu, yang Bram buat untuk mengamankan dana. Rekening yang Bram pikir Arini tidak tahu. Dia telah menyimpan file-file itu. Bukan karena curiga, awalnya, hanya karena dia teliti. Dia menyebutnya dana darurat. Dia tidak pernah menyangka, darurat, yang dimaksud adalah ini. Panggilan pertama, Pak Budi, pengacaranya. Bu Arini, saya baru saja mau menelepon. Berkas gugatan cerai dan hak asuh anak sudah saya siapkan, sapa Pak Budi, suaranya profesional. Bagus, tambahkan satu lagi, tuntutan pembagian harta gonogini penuh, plus penyitaan aset atas penipuan dan penggelapan, kata Arini. Bu, itu langkah yang sangat agresif. Dia menikah lagi malam ini, Pak. Jam 7. Di Grandaria. Apa itu cukup agresif untuk Bapak? Hening di seberang. Saya turut prihatin, Bu. Baik, saya mengerti. Lalu soal surat kuasa yang Ibu berikan 3 minggu lalu untuk pembelian ruko. Ya, surat kuasa itu,
kata Arini. 3 minggu lalu, dia memberikannya pada Bram untuk mengurus pembelian ruko baru. Bodohnya, Bram tidak pernah menarik kembali surat itu dari Pak Budi. Gunakan surat itu. Alihkan tujuannya. Prioritas 1, bekukan semua rekening bersama. Pindahkan semua dana dari rekening gaji pribadi saya yang masih terhubung dengannya. Blokir semua kartu kredit tambahan atas nama saya. Dan yang terpenting, kirimkan surat pembekuan aset itu ke bank. Tepat jam 7 malam. Pak Budi terdiam sejenak. Bu, ini akan jadi perang nuklir. Kartu kredit yang dia pakai untuk membayar hotel itu akan ditolak. Dia tidak akan bisa membayar sisa tagihan vendor pestanya malam ini. Itu tujuannya, Pak Budi. Itu tujuannya. Arini tersenyum dingin. Baik, saya laksanakan. Akan saya kirim kurir khusus untuk mengantar dokumennya ke hotel juga, jika perlu. Dan selamat atas kelahiran putra Anda, Bu. Terima kasih. Panggilan kedua, Bu Ratna, investor utama di perusahaan Bram. Seorang wanita parubaya yang tajam dan tidak suka omong kosong. Arini mengenalnya dengan baik, mereka sering ngeteh bersama sebelum Lucy datang. Arini, sayang, apa kabar? Ibu dengar kamu di rumah sakit. Suara Bu Ratna terdengar tulus. Kabar baik, Bu. Putra saya sudah lahir, kata Arini, nadanya sengaja dibuat lembut dan sedikit rapuh. Tapi saya menelepon bukan untuk itu. Saya menelepon sebagai teman. Ada apa, Nak? Suaramu kok lain? Saya hanya ingin ibu tahu. Malam ini, jam 7, Bram, suami saya, akan menikah lagi di Hotel Grandaria. Dengan asisten pribadinya, Lucy. Keheningan. Total. Arini bisa mendengar Bu Ratna menarik napas tajam. Apa kamu bilang? Suara Bu Ratna berubah sedingin baja. Dan yang lebih buruk, Bu, saya Arini membuka file di laptopnya. Saya baru cek pembukuan bayangan yang saya simpan. Dia menggunakan dana operasional perusahaan untuk membayar DP venue dan vendor pernikahan. Info C-nya dia samarkan jadi biaya representasi klien dari Singapura. Saya khawatir dia memakai uang investasi ibu untuk pesta haramnya. Anak sial. Terdengar suara gebrakan meja yang keras. Kurang ajar. Saya sudah curiga. Laporan keuangan bulan ini aneh. Dia bilang untuk ekspansi baru. Brengsek. Beraninya dia menipu saya. Saya sedang dalam proses mengamankan aset saya sendiri, Bu. Saya hanya merasa ibu berhak tahu kemana uang ibu pergi. Saya punya bukti info C-nya di sini. Kirimkan ke saya. Sekarang? Suara Bu Ratna terdengar marah. Kamu wanita yang baik, Arini. Terlalu baik untuk berandal itu. Kamu tenang saja. Biar saya yang urus dia. Malam ini juga saya akan tarik semua investasi saya. Saya akan telepon semua kolega saya untuk melakukan hal yang sama. Kita lihat, dia mau bayar sisa pestanya pakai apa. Terima kasih infonya, Nak. Fokus saja pada bayimu. Biar ibu yang membereskan sampah ini. Panggilan ditutup. Satu musuh besar kini telah menjadi sekutu terkuatnya. Panggilan terakhir, Pak Yudi, Kepala Gudang. Pria parubaya yang dipekerjakan Arini 5 tahun lalu saat pria itu baru di PHK dari perusahaan lamanya. Pak Yudi sangat loyal padanya. Pak Yudi, ini Bu Arini. Ibu. Astaga, Bu. Selamat, Bu. Kami semua di gudang dengar ibu habis, melahirkan. Alhamdulillah. Tapi Bu, kami juga dengar kabar burung. Suara Pak Yudi terdengar cemas. Kabar soal Pak Bram dan Non Lucy. Kabar itu benar, Pak. Dan karena itu saya butuh bantuan Bapak. Apa saja, Bu? Bilang saja. Kami semua di sini utang budi sama Ibu. Dulu Ibu yang bela saya waktu Pak Bram mau pecat saya gara-gara telat. Saya ingat, Pak. Dan saya menghargainya, kata Arini. Saya punya bonus besar untuk Bapak dan 10 orang kepercayaan Bapak di gudang. Anggap saja pesangon. Loh, kok pesangon, Bu? Karena setelah malam ini, perusahaan mungkin tidak akan ada lagi.
Saya mau Bapak dan tim Bapak datang ke Hotel Grandaria. Tepat jam 7:30 malam ini. Pakai seragam kerja kalian yang lengkap. Seragam kerja, Bu? Ke hotel mewah? Pak Yudi bingung. Benar, justru itu intinya. Kalian tidak perlu masuk. Cukup berkumpul di lobi utama, di depan pintu ballroom. Saat vendor-vendor mulai panik karena pembayaran macet, dan mereka akan panik, kalian hanya perlu menjawab pertanyaan mereka. Menjawab apa, Bu? Arini tersenyum, menatap Fajar yang menggeliat kecil dalam tidurnya. Kalian cukup bilang, maaf, Pak, Bu. Perusahaan sudah bangkrut. Gaji kami semua saja belum dibayar. Sebarkan berita itu. Buat sepanik mungkin. Pak Yudi tertawa terbahak di seberang sana. Siap, Bu. Ini perintah terbaik yang pernah saya terima. Anggap saja ini bonus dan pesangon terindah dari kami. Kami berangkat. Selamat, Bu. Arini menutup laptopnya. Selesai. 3 bom waktu telah dipasang. Ibunya masuk, membawa nampan berisi bubur ayam hangat. Loh, Nak, kok kamu senyum-senyum? Kayak habis dapat lotre? Ibunya menatap curiga. Kamu habis teleponan sama siapa? Arini menatap Fajar yang masih tertidur. Lalu dia menatap ibunya, matanya berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Ini adalah air mata kelegaan. Bukan, Bu, katanya sambil mengambil sendok bubur. Ajaib, dia merasa lapar. Aku cuma lagi siap-siap. Fajar harus pakai baju yang bagus malam ini. Mau kemana? Kamu kan baru pulih. Nggak boleh kemana-mana. Arini menyendok buburnya. Rasanya hambar, tapi dia menelannya dengan penuh tekad. Dia butuh kekuatan. Kita mau kasih kado pernikahan, kata Arini di sela kunyahannya. Untuk ayahnya. Jam 7 malam. Ballroom utama Hotel Grandaria telah disulap menjadi taman surga. Ribuan mawar putih dan anggrek menggantung di langit-langit kristal. Orkestra mini memainkan melodi romantis yang lembut. Ratusan tamu kelas atas, para rekan bisnis, sosialita, dan teman-teman palsu, berkilauan dalam balutan jas dan gaun malam terbaik mereka. Di atas pelaminan yang megah, Bramantio berdiri dengan gagah. Jas Tuxedo rancangan desainer ternama membalut tubuhnya dengan sempurna. Dia merasa seperti raja dunia. Di sampingnya, Lucy, mantan sahabat Arini, sang pelakor, tampak bercahaya. Gaun pengantinnya bertabur ribuan kristal, dan senyum kemenangannya tak pernah lepas dari wajahnya. Dia akhirnya mendapatkan semua ini. Pria sukses, dan kekayaannya. Hadirin sekalian, suara MC yang antusias memecah keriuhan. Mari kita sambut sekali lagi, pasangan paling berbahagia malam ini, Bapak Bramantio dan Ibu Lucy. Tepuk tangan meriah membahana. Bram mengangkat gelas sampanyenya, matanya menyapu ruangan, bangga. Ini adalah bukti kesuksesannya. Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Di belakang panggung, di ruang kontrol wedding organizer, suasananya jauh dari kata pesta. Apa maksudmu ditolak? Rina, kepala WO, berbisik panik ke headsetnya. Ditolak, Mbak. Deting. Kartu kredit platinum Pak Bram untuk pelunasan venue ditolak. Saya sudah coba 3 kali. Suara admin keuangan hotel terdengar gemetar. Coba kartu yang lain. Dia kasih 3 kartu, desak Rina, keringat dingin mulai membasahi poninya. Sudah, Mbak. 3-tiganya ditolak. Limitnya habis, atau diblokir. Jantung Rina serasa jatuh. Total tagihan venue dan servis hotel malam ini mencapai ratusan juta. Dan itu baru hotel. Belum catering, dekorasi, musik, dan gaun. Tenang, Rina mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin cuma gangguan jaringan. Saya akan bicara langsung dengan Pak Bram setelah dia turun. Tapi neraka baru saja membuka pintunya. Jam 19.30. Tepat saat Bram dan Lucy akan memulai dansa pertama mereka. Di lobi utama, di depan pintu masuk ballroom yang megah, sekelompok orang tiba-tiba menarik perhatian. 10 orang pria, dipimpin oleh Pak Yudi, semuanya mengenakan seragam kerja biru dongker kusam bertuliskan PT Bram Jaya Konstruksi. Mereka tampak sangat kontras dengan tamu-tamu lainnya.
Petugas keamanan hotel segera menghampiri. Maaf, Pak. Ada perlu apa, ya? Pestanya di dalam. Pak Yudi, dengan instruksi jelas dari Arini, segera berakting. Kami bukan tamu. Kami mau ketemu Pak Bram. Gaji kami belum dibayar, teriaknya, cukup keras untuk didengar tamu-tamu yang baru tiba. Betul, perusahaan bangkrut, katanya. Tapi bosnya malah pesta mewah, sahut yang lain. Kami butuh uang. Anak istri kami mau makan apa? Kekacauan kecil itu mulai menarik perhatian. Beberapa tamu yang sedang merokok di lobi mendekat, berbisik-bisik. Pada saat yang sama, bom waktu kedua meledak. Sebuah Mercedes hitam berhenti mendadak di drop-off lobby. Bu Ratna keluar dengan wajah merah padam, tanpa basa-basi. Dia baru saja menerima email dari Arini, berisi bukti transfer dana perusahaan ke rekening pribadi Lucy. Di mana Bramantio? Teriaknya, suaranya menggelegar. Rina, Weo, yang baru saja keluar dari ballroom untuk mengecek keributan karyawan, langsung pucat melihat investor utama kliennya mengamuk. Bu Ratna, selamat malam. Mari, Bu. Pestanya di dalam. Rina mencoba tersenyum profesional. Jangan sentuh saya. Saya tidak sudi masuk ke pesta penipu itu. Bu Ratna menepis tangan Rina. Saya mau uang saya kembali. Bram menipu saya. Dia pakai uang investasi saya untuk kawin lagi. Kata penipu itu terdengar sangat keras. Para karyawan gudang yang melihat Bu Ratna semakin menjadi. Tuh, kan, benar kata kami. Perusahaan bangkrut. Kami juga Kekacauan di lobi kini tak terkendali. Tamu-tamu yang ada di dalam ballroom, dekat pintu masuk, mulai menoleh. Mereka mendengar teriakan, bangkrut, dan penipu. Di dalam ballroom, musik orkestra mulai terdengar goyah. Rina berlari kembali ke ruang kontrol. Headsetnya penuh dengan teriakan. Mbak Rina, vendor catering di sini. Payment kami belum lunas. Sesuai kontrak, kami akan tarik dessert stall. Mbak, vendor dekorasi. Uang bunga belum lunas. Kami akan ambil kembali centerpiece di meja V. Mbak, orkestra juga belum lunas. Dan itulah yang terjadi. Di tengah dansa pertama Bram dan Lucy yang canggung, musik tiba-tiba berhenti. Pemimpin orkestra meletakkan tongkatnya dan memberi isyarat pada timnya. Mereka berhenti bermain. Lalu, hal yang lebih surreal terjadi. Para pramusaji dari vendor catering, yang seharusnya menyajikan champagne, justru mulai menarik macaron tower dan membungkus coklat fountain. Para tamu melongo. Loh, kok kuenya diambil? Celetuk seorang tamu. Ini konsep pestanya minimalis, ya? Bisik yang lain, bingung. Di atas pelaminan, senyum Lucy membeku. Dia melepaskan pelukannya dari Bram. Mas, ada apa ini? Kok musiknya mati? Kenapa mereka ambil makanannya? Suaranya mulai bergetar. Bram, yang sedari tadi merasa di puncak dunia, kini wajahnya memerah karena marah. Dia merasa dipermalukan. Siapa yang bertanggung jawab? Rina, teriaknya pada Weo-nya. Rina, Weo, berlari tergopoh-gopoh ke atas panggung. Dia tidak peduli lagi dengan etika. Dia menangis. Pak Bram, isaknya, suaranya terdengar lewat mikrofon yang masih menyala. Semua tamu terdiam. Pak, ada masalah besar, bisik Rina, tapi suaranya menggema di seluruh ruangan yang hening. Semua kartu Bapak ditolak. Semua rekening Bapak dibekukan. Wajah Bram langsung pucat pasi. Dia tahu siapa yang bisa melakukan ini. Dan di luar? Lanjut Rina, Bu Ratna teriak-teriak Bapak penipu. Dan karyawan Bapak demo, bilang perusahaan bangkrut. Seluruh ballroom kini senyap total. Semua mata tertuju pada Bram di panggung. Lucy mencengkeram lengan Bram. Gaun mewahnya terasa sia-sia. Mas, itu nggak benar, kan? Mas? Bram tidak menjawab. Dia hanya menatap kosong ke pintu masuk ballroom. Dia tahu siapa yang akan datang. Dia tahu siapa satu-satunya orang yang memiliki kunci untuk menghancurkannya. Arini? Desisnya,
penuh kebencian. Seolah menjawab desisan penuh kebencian dari Bram, pintu kayu raksasa ballroom itu terbuka lebar. Hening. Seluruh kekacauan, para vendor yang marah, Bu Ratna yang berteriak, karyawan yang berdemo di lobi, tamu yang berbisik, semuanya lenyap, tersedot ke dalam keheningan yang tiba-tiba datang bersama sosok di ambang pintu. Di sana, Arini berdiri. Dia tidak memakai gaun pesta. Dia hanya mengenakan dress katun sederhana berwarna hitam yang dia beli beberapa bulan lalu saat perutnya mulai membesar. Wajahnya pucat, sangat pucat, bayangan kelelahan pasca melahirkan masih terlihat jelas di bawah matanya. Rambutnya hanya diikat ekor kuda. Tapi mata Arini menyala. Dingin, tajam, dan sama sekali tidak menunjukkan air mata. Di pelukannya, terbungkus selimut biru muda yang lembut, adalah Fajar. Tidur nyenyak, tidak peduli pada drama yang menyambut kelahirannya. Di belakang Arini, ibunya berdiri, wajahnya keras menahan amarah, membawa tas perlengkapan bayi yang besar. "Arini?" bisik seorang tamu yang mengenalinya. Ya Tuhan, itu Arini, istrinya. Dia menggendong bayi. Para tamu yang tadi berkerumun di dekat pintu, refleks memberi jalan. Mereka terbelah seperti lautan, membiarkan Arini berjalan di karpet merah yang seharusnya disiapkan untuk pengantin. Langkah Arini pelan, tapi mantap. Setiap langkahnya menahan peri jahitan, tapi tatapannya lurus tertuju pada panggung. Di atas panggung, Lucy memekik. Bukan pekikan bahagia. Itu adalah pekikan seekor tikus yang terpojok. "Kamu, beraninya kamu ke sini?" Lucy menjerit, gaun pengantinnya yang mewah kini tampak konyol. Pergi kamu. Ini hari pernikahanku." "Satpam, panggil Satpam." Bram hanya diam membatu. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah merah padam. Ini adalah puncak penghinaan. "Apa-apaan ini, Arini?" geram Bram. "Kamu mau bikin malu, hah?" "Pergi." Arini tiba di depan panggung. Ibunya membantunya naik satu anak tangga. Dia tidak peduli. Dia terus berjalan, melewati tatanan bunga yang sudah layu, hingga dia berdiri tepat di depan Bram dan Lucy. Rina, W.O., yang masih menangis, memegang mikrofon dengan tangan gemetar. Arini, tanpa berkata apa-apa, mengambil mikrofon itu dari tangan Rina. Suara napasnya sendiri terdengar di pengeras suara, memenuhi ballroom yang senyap. Dia menatap ratusan tamu yang memandangnya dengan iba, kaget, dan bingung. "Selamat malam," suara Arini terdengar serak, namun kuat dan jelas. "Maaf mengganggu pesta yang meriah ini." Dia berhenti sejenak, membetulkan selimut Fajar. "Bagi yang belum kenal, perkenalkan. Nama saya Arini." Dia menatap lurus ke mata Bram. "Saya adalah istri sah dari pria di sebelah saya ini, Bramantio." Terdengar pekikan tertahan dari para tamu. "Dan perkenalkan," lanjut Arini, suaranya sedikit bergetar saat dia menunduk menatap bayinya. "Ini putra kami, Fajar. Dia lahir 2 hari yang lalu." Jika tadi hanya pekikan, sekarang terdengar gumaman horor. Bu Ratna, yang sudah menerobos masuk dari lobi, berdiri di barisan depan, menatap Arini dengan campuran ngeri dan kagum. "Dia lahir?" Arini melanjutkan, matanya kembali menatap Bram. "Saat ayahnya bilang kepada saya yang sedang kontraksi hebat bahwa dia mau pergi menjemput orang tua saya." Arini tersenyum. Senyum paling menakutkan yang pernah Bram lihat. Tapi dia tidak pernah menjemput mereka. "Orang tua saya datang sendiri ke rumah sakit, menemukan saya sudah hampir pingsan menahan sakit. Dan ayahnya?" Arini mengalihkan pandangannya ke Lucy, yang kini gemetar hebat, bersembunyi di balik lengan Bram. "Ayahnya ternyata sedang sibuk test food di hotel ini. Bersama wanita ini." Arini menunjuk Lucy. "Lucy, dulu saya memanggilnya sahabat." Terdengar teriakan seorang ibu-ibu dari kerumunan tamu. "Kurang ajar. Tega sekali." Hujatan mulai terdengar dari segala penjuru. Para tamu yang tadi datang untuk memberi selamat, kini menatap Bram dan Lucy dengan jijik. Mas, hentikan dia, Mas." Lucy menangis histeris, menarik-narik jas Bram. Dia bohong. "Oh." Arini membentak, suaranya kini penuh amarah yang tertahan.
Apakah bayi ini bohong? Apakah rasa sakit saya saat bertaruh nyawa sendirian itu bohong? Apakah kamu pikir penderitaan saya saat ngidam mangga muda sampai tidak bisa berdiri, dan suami saya bilang saya manja, lalu pergi, lembur, denganmu? Itu bohong? Bram akhirnya bergerak. Cukup, Arini. Cukup. Oh, belum, desis Arini. Pesta ini belum selesai. Kamu benar, ini pesta pernikahanmu. Dan aku, sebagai istri sah MU, tentu saja membawa kado. Ibunya maju, membuka tas perlengkapan bayi yang dibawanya. Tapi yang dia keluarkan bukan popok. Dia menyerahkan 2 map tebal berwarna coklat kepada Arini. Arini mengambil map pertama. Dia melemparkannya ke dada Bram. Keras. Kado pertama, katanya. Surat gugatan cerai. Saya tidak sudi lagi menjadi istri seorang penipu dan pengecut. Bram menatap map itu dengan ngeri. Arini mengambil map kedua. Dia menunjukkannya pada Lucy. Dan kado kedua, untukmu, Lucy. Kamu pasti sudah tidak sabar untuk pindah ke rumah baru, kan? Rumah mewah yang sering kamu datangi diam-diam itu. Lucy menatapnya dengan mata bengkak. Arini melemparkan map kedua itu ke wajah Lucy. Itu, kata Arini, adalah surat kepemilikan rumah. Dan tebak apa? Rumah itu atas nama saya. Tanah warisan dari kakek saya. Jadi, silakan nikmati malam ini. Karena besok pagi pengacara saya yang akan mengusir kalian berdua dari sana. Bram dan Lucy membeku. Tamu-tamu ternganga. Arini menatap sekeliling ballroom yang hancur. Para vendor kini berhenti, ikut menonton drama. Nikmati pestanya, kata Arini ke mikrofon, sebelum meletakkannya kembali dengan pelan. Dia berbalik. Mengabaikan teriakan Lucy yang histeris memanggil nama Bram. Mengabaikan tatapan Bram yang penuh kebencian dan kekalahan. Dia mencium kening Fajar, yang ajaibnya masih tertidur. Kita pulang, nak, bisiknya. Mulai sekarang, hanya ada kita berdua? Arini berjalan menuruni panggung. Ibunya merangkul bahunya. Langkahnya kini terasa ringan. Sangat ringan. Saat dia berjalan keluar dari ballroom itu, dia tidak menoleh ke belakang. Dia tidak perlu. Di belakangnya, dia tidak lagi mendengar apa-apa. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi kehancuran. Yang ada hanya rasa lega yang luar biasa. Beban di dadanya selama berbulan-bulan, penderitaan saat melahirkan, semuanya terangkat. Dia bebas. Dan di belakangnya, pesta itu benar-benar hancur. Para tamu berhamburan keluar, saling berbisik, jijik. Bu Ratna memberi isyarat kepada petugas keamanan hotel. Tagih mereka. Jangan biarkan mereka kabur. Malam pernikahan yang seharusnya indah, baru saja dimulai. Dan bagi Bram serta Lucy, itu adalah awal dari neraka. Pintu lobi hotel mewah itu tertutup di belakang punggung mereka, meredam suara teriakan Lucy yang histeris dan kekacauan yang ditinggalkannya. Udara malam yang lembab terasa segar menerpa wajah pucat Arini. Ibunya, dengan sigap, sudah memanggil taksi online yang sedari tadi menunggu di seberang jalan. Bukan mobil mewah yang biasa menjemputnya, hanya taksi biasa. Tapi malam ini, rasanya seperti kereta kencana menuju kebebasan. Mereka masuk ke dalam taksi. Arini duduk di belakang bersama ibunya, memeluk Fajar erat-erat. Jalan, Pak, kata ibunya pada sopir. Ke alamat yang tadi, ya? Taksi melaju, meninggalkan gemerlap Hotel Grandaria yang kini menjadi saksi bisu kehancuran sebuah pernikahan palsu. Arini menatap pantulan lampu-lampu kota yang berlalu di jendela. Dia tidak menoleh ke belakang. Selama beberapa menit pertama, hanya ada keheningan di dalam taksi. Hanya suara deru mesin dan radio sopir yang memainkan lagu lawas. Kamu nggak apa-apa, nak? Tanya ibunya pelan, tangannya mengusap punggung Arini. Arini menarik napas dalam-dalam. Napas pertama yang terasa benar-benar penuh, benar-benar lega, setelah berbulan-bulan. Dadanya tidak lagi sesak. Bebatuan yang mengimpitnya telah hancur berkeping-keping. Aku nggak apa-apa, Bu, jawab Arini. Dan saat itulah, seolah merasakan ibunya akhirnya tenang, Fajar menggeliat. Mulut mungilnya terbuka, dan untuk pertama kalinya malam itu, dia menangis. Bukan tangisan kencang,
hanya rengekan pelan, seolah ingin memberitahu ibunya bahwa dia ada. Esa, iya, nak. Ibu di sini, bisik Arini. Dia membuka sedikit selimut Fajar, membiarkan wajah mungil itu menempel di dadanya. Tangisan Fajar menyentuh sesuatu jauh di dalam hatinya. Air mata Arini pun jatuh. Bukan air mata kesedihan. Bukan air mata kemarahan. Ini adalah tangis pembebasan. Kita berhasil, sayang, bisiknya pada Fajar, air matanya menetes di selimut biru itu. Kita berhasil. Kita bebas. Tidak ada lagi yang bisa menyakiti kita. Ibu janji. Ibunya merangkulnya erat, ikut terisak pelan. Kamu hebat, nak. Kamu anak ibu yang paling hebat. Arini menangis dalam diam selama beberapa menit. Membiarkan semua sisa-sisa racun pengkhianatan itu keluar bersama air matanya. Setelah tangisnya reda, dia melepaskan pelukan ibunya. Wajahnya basah, tapi matanya bersinar. Dia merogoh tas bayinya, mengambil ponsel lamanya. Ponsel mahal pemberian Bram setahun lalu, yang penuh dengan foto-foto kenangan palsu dan pesan-pesan yang menyakitkan. Dia menekan tombol power sampai layar itu mati total. Kemudian, dengan gerakan yang mantap, Arini membuka jendela taksi. Angin malam langsung menerpa wajahnya. Dia mengeluarkan kartu SIM dari ponsel itu. Kartu dengan nomor yang diketahui Bram, Lucy, dan semua orang dari kehidupannya yang lama. Tanpa ragu, Arini menjentikan kartu SIM kecil itu keluar jendela, membiarkannya terbang dan hilang di telan kegelapan jalanan. Arini. Ibunya sedikit kaget. Arini menutup jendelanya. Nggak apa-apa, Bu. Sudah selesai? Dia mengeringkan ponsel itu, meletakkannya kembali di tas. Besok dia akan menjualnya. Lalu, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Kotak yang dibelinya di apotek rumah sakit. Sebuah ponsel sederhana yang baru, dan kartu SIM baru. Dia menyalakan ponsel barunya. Layarnya menyala terang. Hanya ada beberapa nomor yang akan disimpannya, nomor orang tuanya, nomor Sinta, dan nomor Pak Budi, pengacaranya. Kehidupan baru dimulai dari nol. Taksi melambat, memasuki gang menuju rumah orang tuanya. Rumah sederhana tempat dia tumbuh besar. Catnya mungkin sedikit pudar, tapi halamannya penuh dengan pot-pot bunga mawar milik ibunya. Jauh dari penthouse mewah yang dingin, jauh dari apartemen steril yang penuh kebohongan. Taksi berhenti tepat di depan gerbang kayu. Selamat datang di rumah, nak, kata ibunya lembut. Arini memeluk Fajar lebih erat. Dia mencium aroma bedak bayi yang manis. Selamat datang di rumah, Fajar, bisiknya. Ini rumah kita yang sebenarnya. 1 jam. Sudah 1 jam Bram dan Lucy duduk di sofa lobi Hotel Grandaria yang tidak nyaman, di bawah tatapan menghakimi para staf hotel dan sisa-sisa tamu yang menonton mereka seperti pertunjukan sirkus yang gagal. Pesta telah bubar. Musik telah mati. Ballroom telah dikunci. Gaun Lucy yang bertahtakan kristal kini terasa berat dan gatal. Riasan wajahnya luntur oleh air mata frustrasi. Mas, ayo pergi dari sini, rengek Lucy untuk kesekian kalinya. Aku malu, Mas. Semua orang melihat kita? Bram tidak menjawab. Dia sedang sibuk di telepon, berbicara dengan bankir pribadinya. Atau lebih tepatnya, diteriaki oleh mesin penjawab otomatis. Sialan. Sialan. Bram melempar ponselnya ke meja kaca di depannya. Semua diblokir. Semua. Arini, dia benar-benar menghancurkanku. Jadi kita benar-benar nggak punya uang? Tanya Lucy, suaranya naik 1 oktav, panik. Malam ini kita tidur di mana? Honeymoon kita gimana? Mas, kamu janji kita ke Paris? Diam, bentak Bram. Egonya yang hancur berkeping-keping tidak sanggup lagi menahan rengekan Lucy. Paris? Kamu pikir aku peduli soal Paris saat aku kehilangan segalanya? Manajer hotel, didampingi 2 petugas keamanan berbadan tegap, menghampiri mereka. Wajahnya tidak lagi ramah. Pak Bramantio, Ibu Lucy. Kami turut prihatin atas apa yang terjadi, katanya dengan nada dingin. Namun, tagihan hotel, venue, dan denda pembatalan vendor yang menuntut kami, totalnya mencapai. Dia melirik sebuah kertas,
1,2 miliar rupiah. Dan itu harus dilunasi malam ini. Lucy hampir pingsan mendengarnya. 1,2 miliar? Saya tidak punya uangnya sekarang, geram Bram. Kamu tidak lihat rekening saya dibekukan. Itu bukan masalah kami, Pak, kata manajer itu. Sesuai prosedur, karena Bapak tidak bisa membayar, kami terpaksa menahan barang-barang Bapak sebagai jaminan. Barang apa? Ambil saja semua sisa dekorasi busuk itu. Bukan itu, Pak. Manajer itu memberi isyarat pada petugas keamanan. Kunci mobil Mercedes Bapak. Dan jam tangan Rolex Bapak. Silakan serahkan. Mata Bram membelalak. Jangan bercanda. Itu mobilku. Mobil yang terparkir di properti kami, Pak. Sampai Bapak melunasi tagihan, kata manajer itu tegas. Dengan tangan gemetar karena marah, Bram melepaskan jam tangan Rolexnya dan melempar kunci mobilnya ke meja. Sekarang, kata manajer itu lagi, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk meninggalkan area hotel. Segera. Kamu mengusir kami, pekik Lucy. Aku pengantinnya. Ini malam pernikahanku. Pengantin yang tidak bisa membayar, Bu, balas manajer itu. Silakan. Lewat pintu lobi belakang. Dipermalukan. Itulah kata yang tepat. Bram dan Lucy, masih dalam balutan tuxedo dan gaun pengantin mewah mereka, digiring seperti pencuri keluar melalui pintu servis, berakhir di trotoar jalan raya yang ramai. Mas, kita gimana? Lucy mulai menangis lagi. Panggil taksi, Mas. Kita pulang ke apartemen. Pulang? Bram tertawa sinis. Dia baru saja menerima pesan dari Pak Budi, pengacara Arini. Apartemen juga hilang, Lucy, teriak Bram di pinggir jalan, membuat beberapa pejalan kaki menoleh. Apartemen itu ternyata satu paket dengan rumah. Semuanya atas nama Arin. Pengacara sialan itu akan mengunci apartemennya besok pagi. Semihil? Lucy terdiam. Wajahnya pucat pasi. Apartemen mewah, walk-in closet, pemandangan kota, semuanya lenyap? Jadi kita nggak punya apa-apa? Bisik Lucy ngeri. Mobil mah, tuang. Bram menjambak rambutnya sendiri. Hancur. Dalam satu malam, dia jatuh dari raja menjadi gelandangan. Lucy menatapnya. Pria yang dipujanya, pria sukses yang menjanjikannya dunia, kini tampak menyedihkan di bawah lampu jalan. Ini semua gara-gara kamu, tuding Lucy tiba-tiba, suaranya tajam. Apa? Iya, gara-gara kamu. Katamu kamu sudah urus semuanya. Katamu Arini perempuan bodoh yang gak akan melawan. Katamu aku akan hidup enak. Jadi ratu. Ini. Jadi ratu jalanan. Lucy mendorong dada Bram. Jaga mulutmu. Bram balas mendorong Lucy hingga perempuan itu terhuyung. Kamu pikir ini semua salah siapa? Kalau kamu nggak merengek minta pesta mewah, kalau kamu nggak pamer ke semua orang, mungkin Arini tidak akan semarah ini. Oh, jadi sekarang salahku? Dulu kamu bilang apa? Kamu bilang kamu cinta sama aku. Kamu bilang aku lebih baik dari Arini yang penyakitan. Mana buktinya? Buktinya aku nikahi kamu. Dan sekarang kita sama-sama hancur. Mereka bertengkar hebat di pinggir jalan, masih mengenakan pakaian pernikahan termahal mereka. Hujan mulai turun. Gerimis kecil yang perlahan menjadi deras. Mas, dingin? Lucy menggigil, gaunnya mulai basah dan kotor. Bram mendengus kasar. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan sisa uang tunai di dompetnya. Hanya ada beberapa lembar ratusan ribu. Kita ke kosan kamu dulu, kata Bram pelan, menelan harga dirinya. Wajah Lucy langsung pias. Kosan? Kosanku yang sempit itu? Yang di gang becek? Nggak mau. Aku nggak mau, Mas. Lalu kita mau tidur di mana? Hah? Di trotoar? Bram mencengkeram lengan Lucy. Kita ke sana. Setidaknya ada atap. Besok kita pikirkan lagi. Malam pengantin yang mereka impikan, di suite hotel mewah dengan sampanye dan kelopak mawar, berubah menjadi perjalanan menaiki taksi kumuh menuju kamar kos sempit ukuran 3x4 meter. Saat mereka tiba,
Dengan gaun pengantin Lucy yang kotor terseret di lantai kamar mandi bersama, dan Bram duduk di tepi kasur yang berderit, mereka sadar. Dunia dongeng mereka telah berakhir. Masa-masa pacaran penuh liburan, belanja barang mewah, dan makan di restoran mahal, semua kemewahan yang mereka nikmati dengan uang Arini, kini lenyap. Ini adalah kehidupan nyata. Aku benci kamu, desis Lucy sambil membersihkan riasannya yang luntur dengan tisu murah. Aku lebih benci kamu, balas Bram, menatap langit-langit kamar yang berjamur. Neraka baru saja dimulai. 1 tahun berlalu. Lonceng kecil di atas pintu kaca berdentang pelan, menandakan seorang pelanggan masuk. Selamat datang di butik Fajar. Suara yang menyapa itu bukan lagi suara Arini yang serak dan penuh luka. Itu adalah suara yang renyah, ceria, dan penuh percaya diri. Arini, versi baru dari dirinya, tersenyum dari balik meja kasir. Rambutnya kini dipotong pendek sebahu, membuatnya terlihat lebih segar. Dia mengenakan blus linen berwarna mustard dan celana kulot yang nyaman, salah satu desainnya sendiri. Pucat pasca melahirkan telah lama hilang, digantikan oleh rona sehat di pipinya. Butik Fajar, toko kecil di sudut jalan yang ramai itu adalah dunianya. Dindingnya dicat putih bersih, dengan rak-rak kayu pinus yang menampilkan pakaian ibu dan anak yang nyaman, stylish, dan terjangkau. Tidak ada kemewahan palsu seperti di penthouse dulu. Semuanya jujur dan hangat. Setelah proses perceraian yang cepat, karena Bram tidak punya apa-apa lagi untuk dituntut, Arini memutuskan untuk memulai hidup baru. Dia tidak mau menyentuh uang sisa dari Bram. Dia meminta ibunya menjual sebidang tanah warisan kakeknya yang lain, dan dengan modal itu, dia membangun impian kecilnya. Mbak Arini, yang setelan sage green untuk ibu menyusui sudah habis, ya? Tanya Riri, salah satu dari 2 karyawannya, seorang mahasiswi desain yang ceria. Sudah di DP sama Bu Andin, RI. Bilang aja lagi po, minggu depan restock, jawab Arini sambil tersenyum. Di sudut butik, di dalam playpen kayu yang aman, terdengar suara tawa cekikikan. Guk. Fajar, yang kini berusia 1 tahun, sedang asyik bermain. Bayi itu tumbuh montok dan ceria, dengan mata bulat yang persis seperti ibunya. Dia sedang asyik melemparkan mainan jerapah ke lantai, lalu tertawa setiap kali Riri memungutnya. Dia adalah bos kecil di butik itu, kesayangan semua pelanggan dan karyawan. Anaknya lucu banget, Mbak, puji pelanggan yang baru masuk tadi. Usia berapa? Baru 1 tahun, Bu, jawab Arini bangga, matanya tak lepas dari Fajar. Silakan dilihat-lihat dulu, Bu. Baju kembarnya lagi banyak model baru. Kehidupan Arini kini berputar di antara 3 hal, Fajar, butik, dan orang tuanya. Dia tidak lagi memikirkan masa lalunya. Nama Bram dan Lucy terasa seperti cerita dari kehidupan orang lain. Dia mendengar kabar burung sesekali dari Sinta, yang kini menjadi pelanggan tetapnya, bahwa hidup mereka sangat sulit. Bram ditolak di mana-mana karena reputasinya hancur, dan Lucy kabarnya juga sedang hamil, membuat hidup mereka di kos sempit semakin tertekan. Arini tidak peduli. Dia tidak merasa kasihan, tapi dia juga tidak lagi merasa dendam. Perasaannya sudah mati untuk mereka. Ponselnya di meja kasir bergetar. Sebuah notifikasi e-banking masuk. Transfer berhasil. Pembayaran dari butik Fajar, cabang Surabaya. Arini tersenyum. Ya, cabang. Butiknya berkembang pesat. Apa yang dimulai sebagai toko kecil kini sudah memiliki reseller di beberapa kota dan 1 cabang kecil di Surabaya yang dikelola oleh sepupunya. Dia mandiri secara finansial. Dia membangun semuanya dari nol, dengan tangannya sendiri, sambil begadang menyusui Fajar. Eri, tolong jaga kasir sebentar ya. Mau nyusuin Fajar dulu, kata Arini. Siap, Mbak Bos. Arini berjalan ke sudut butik, mengangkat Fajar dari playpen. Dia menciumi pipi gembul itu dengan gemas, membuat Fajar tertawa semakin kencang. Dia duduk di kursi menyusui yang nyaman di ruang ganti yang juga berfungsi sebagai ruang istirahatnya. Sambil menyusui putranya, Arini menatap pantulan dirinya di cermin. Dia melihat seorang ibu, seorang pengusaha, seorang wanita yang utuh. Dia tidak lagi hancur. Dia tidak lagi kecewa. Dia bahagia. Benar-benar bahagia,
Dengan cara yang tidak pernah dia rasakan saat hidup bergelimang harta namun penuh kepalsuan. "Kita hebat ya, Nak," bisiknya pada Fajar. Fajar hanya bergumam pelan, terus menyusu dengan damai. Di luar, lonceng pintu berdentang lagi. Pelanggan lain datang. Kehidupan terus berjalan, dan untuk Arini, kehidupan itu baru saja dimulai. 5 tahun setelah malam di rumah sakit itu, Fajar kini berusia 5 tahun. Dia adalah seorang anak laki-laki yang cerdas, lincah, dan sangat tampan, dengan mata ibunya dan senyum yang bisa menerangi ruangan. Dan Arini, dia bukan lagi pemilik butik kecil. Fajar telah menjadi brand. Apa yang dimulai sebagai toko kecil di sudut jalan kini telah berkembang menjadi 5 cabang di 5 kota besar, ditambah platform online yang penjualannya meroket. Arini, di usianya yang baru menginjak awal 30-an, adalah seorang CEO yang dihormati, seorang ibu tunggal yang sukses, dan seorang wanita yang telah menemukan kedamaiannya. Sore itu, Arini sedang dalam perjalanan menjemput Fajar dari taman kanak-kanak elitnya. Mobil SUV mewah berwarna putih miliknya melaju pelan, AC-nya yang dingin kontras dengan panas terik di luar. "Halo, sayang," sapa Arini begitu Fajar berlari keluar dari gerbang sekolah dan melompat ke pelukannya. "Bunda, tadi Fajar dapat bintang 4. Fajar bisa menggambar jerapah, celotehnya sambil memasang sabuk pengaman di kursi belakang. "Wah, hebatnya anak Bunda." Arini tertawa. Tawa tulus yang kini menjadi bagian sehari-hari. Mereka dalam perjalanan pulang. Arini menyalakan lagu anak-anak, dan Fajar ikut bernyanyi dengan suara cemprengnya. Arini memutuskan untuk mengambil jalan pintas melewati area pasar lama, berharap menghindari kemacetan di jalan protokol. Keputusan yang akan mengubah segalanya. Lampu merah di perempatan pasar menyala. Mobil Arini berhenti tepat di barisan depan. Ini adalah area yang kumuh. Pasar becek yang beraroma campuran ikan busuk dan sampah. Arini sedikit mengernyit, memastikan sirkulasi udara mobilnya tertutup rapat. "Bunda," celetuk Fajar dari belakang. "Lihat, Bunda. Kasihan. Ada bayi di gerobak." Arini menoleh ke arah yang ditunjuk Fajar. Di trotoar yang kotor, di bawah terik matahari yang menyengat, seorang pria sedang berjuang mendorong gerobak yang syarat dengan karung-karung beras. Pria itu kurus, dekil, kulitnya menghitam legam terbakar matahari. Keringat membanjiri kaosnya yang robek di bagian bahu. Di atas gerobak, di antara karung-karung, duduk seorang wanita yang tampak sama kuyunya. Rambutnya lepek, wajahnya kusam, dan dia sedang menggendong seorang bayi kurus yang menangis. Di sebelahnya, seorang balita lain, mungkin berusia 2 atau 3 tahun, duduk menatap kosong. Arini tertegun sejenak. Pemandangan kemiskinan yang menyedihkan. Lalu, mata pria pendorong gerobak itu terangkat. Waktu seolah berhenti. Arini menahan napas. Mata itu. Dia kenal mata itu. Meski kini cekung dan redup, dia kenal mata itu. Bram. Pria kurus, dekil, yang kini bekerja sebagai kuli panggul di pasar becek itu adalah Bramantio. Mantan suaminya. Dan wanita di atas gerobak, yang tampak 15 tahun lebih tua dari usianya, yang menggendong bayi, adalah Lucy. Mereka melarat. Benar-benar melarat. Ini adalah pemandangan yang bahkan tidak pernah Arini bayangkan. Bram juga melihatnya. Matanya membelalak, menatap tidak percaya pada mobil mewah di depannya. Lalu dia melihat pengemudinya. Wajah Arini yang tenang, bersih, dan tampak bahagia. Bibir Bram bergetar. Dia melepaskan pegangannya pada gerobak, membuatnya sedikit tergelincir. "Mas, apa-apaan sih? Dorong yang benar," bentak Lucy dari atas gerobak. Suaranya serak dan kasar. Bram tidak peduli. Dia berjalan terhuyung beberapa langkah mendekati mobil. Matanya terpaku pada Arini. Lalu, dia melihat ke kursi belakang. Dia melihat Fajar. Seorang anak laki-laki yang sehat, bersih, montok, mengenakan seragam sekolah yang rapi, menatapnya dengan bingung dari balik jendela mobil yang sejuk. "Anakku?" Satu kata itu lolos dari bibir Bram. Bukan sebuah teriakan, tapi bisikan penuh penderitaan. Bram menangis. Dia tidak terisak. Air mata begitu saja mengalir deras di pipinya yang kotor, bercampur dengan keringat dan debu. "Bunda," Fajar berbisik, sedikit takut.
Kenapa Om itu menangis, Bunda? Kenapa Om itu lihat Fajar? Fajar beringsut, sedikit bersembunyi di balik kursi ibunya. Bram melihat Fajar seolah mendapat kekuatan. Dia tersandung maju, mengabaikan klakson dari motor di belakangnya. Arini? Panggilnya, tangannya terulur ke kaca jendela mobil. Arini? Father? Dia menempelkan tangannya yang kotor ke kaca, mencoba meraih putranya. Anakku? Fajar, ini ayah, nak. Ayah? Fajar semakin ketakutan melihat pria kotor yang menangis dan berteriak itu. Dia memeluk erat leher Arini dari belakang. Ben? Fajar takut. Om itu jahat. Hati Arini teriris. Bukan untuk Bram, tapi untuk Fajar. Lampu sudah hijau. Mobil di belakang mereka membunyikan klakson dengan marah. Arini menatap lurus ke mata Bram. Tidak ada kebencian di mata Arini. Tidak ada kemarahan. Tidak ada cinta. Tidak ada kasihan. Yang ada hanya kekosongan. Bagi Arini, pria di depannya ini hanyalah orang asing. Orang asing yang menyedihkan. Tangannya bergerak, bukan untuk membuka jendela, tapi untuk menekan tombol central lock, memastikan semua pintu terkunci rapat. Enggak apa-apa, sayang, bisik Arini pada Fajar, suaranya tenang. Kita pulang. Pegangan yang erat. Dia menginjak pedal gas. Arini, jangan pergi. Arin. Bram berlari beberapa langkah mengejar mobil, menggedor-gedor kaca belakang. Ajak, anakku. Tapi mobil itu melaju semakin cepat. Arini melihat dari kaca spion. Pemandangan terakhir dari masa lalunya. Bram ambruk di tengah jalan. Dia berlutut di aspal yang panas, merong seperti binatang yang terluka, tidak peduli pada lalu lintas yang memakinya. Lucy hanya bisa menatap nanar dari atas gerobak, menggendong bayinya yang terus menangis. Arini memalingkan wajahnya dari kaca spion. Dia tidak menoleh ke belakang lagi. Dia meraih tangan mungil Fajar yang masih memeluknya. Bunda, tadi siapa? Tanya Fajar dengan suara gemetar. Arini tersenyum, senyum yang menenangkan. Bukan siapa-siapa, sayang. Cuma orang salah. Dia mengeratkan genggamannya pada tangan Fajar. Hangat, nyata. Masa lalunya telah berlutut di jalanan. Masa depannya duduk di kursi belakang, bernyanyi tentang bintang-bintang. Karma telah selesai. Dan Arini, akhirnya, benar-benar bebas. 10 tahun telah berlalu sejak pertemuan terakhir di persimpangan pasar itu. Malam ini, ballroom Hotel Grandaria, tempat yang sama yang pernah menjadi saksi kehancuran dan penghinaan, kini bermandikan cahaya keemasan yang hangat. Ratusan pengusaha, pejabat, dan sosialita duduk di meja-meja bundar yang mewah. Tema acaranya adalah Malam Apresiasi Wirausaha Nasional. Dan pemenang penghargaan, pengusaha wanita paling inspiratif tahun ini, adalah pembawa acara membuka amplop. Ibu Arini, pemilik dan pendiri Fajar Group. Tepuk tangan membahana. Arini berdiri dari kursinya. Dia tidak lagi terlihat seperti gadis pucat yang ketakutan, atau wanita yang terbakar amarah. Dia adalah seorang wanita berusia akhir 30-an, anggun dalam balutan gaun batik modern berwarna biru tua. Wajahnya memancarkan ketenangan, kebijaksanaan, dan senyum yang tulus. Dia berjalan ke atas panggung, menerima piala kristal yang berat itu. Di barisan depan, seorang remaja laki-laki yang tinggi dan tampan bertepuk tangan paling kencang. Fajar. Di usianya yang ke-15, dia adalah cerminan dari semua cinta dan kerja keras ibunya. Di sebelahnya, Ibu Arini menyeka air mata haru. Arini berdiri di podium, menatap kerumunan. Terima kasih, suaranya mantap, terdengar jelas di seluruh ruangan. 15 tahun yang lalu, saya pikir hidup saya sudah berakhir. Ruangan menjadi hening. Saya berada di titik terendah. Dikhianati, sendirian, dan baru saja melahirkan seorang putra. Saya tidak punya apa-apa selain rasa sakit dan seorang bayi mungil di pelukan saya. Arini tersenyum, menatap Fajar. Ternyata, saya salah. Saya tidak punya apa-apa. Saya punya segalanya. Saya punya putra saya, Fajar. Dia adalah alasan saya untuk bangun setiap pagi. Dia adalah alasan saya untuk berjuang.
Dia adalah matahari yang terbit setelah malam tergelap saya. Itulah mengapa perusahaan ini saya beri nama Fajar Group. Karena dia adalah awal baru saya. Fajar tersenyum bangga, sedikit malu oleh tatapan orang-orang. Penghargaan ini. Arini mengangkat pialanya. Bukan hanya untuk saya. Ini untuk ibu saya, yang tidak pernah berhenti percaya pada saya. Dia mengangguk pada ibunya. Dan ini, lanjutnya, untuk semua wanita di luar sana yang mungkin merasa hidupnya sudah berakhir. Yang merasa hancur. Yang merasa tidak punya harapan. Percayalah, katanya, suaranya kini bergetar oleh emosi yang kuat. Anda lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Kehancuran bukanlah akhir. Itu adalah kesempatan untuk membangun sesuatu yang baru. Sesuatu yang jauh lebih baik. Sesuatu yang jujur. Sesuatu yang menjadi milik Anda seutuhnya. Fokuslah pada diri sendiri. Fokuslah pada mereka yang tulus menyayangi Anda. Dan jangan pernah biarkan pengkhianatan orang lain menentukan nilai Anda. Terima kasih. Standing ovation. Seluruh ballroom berdiri, memberikan tepuk tangan yang gemuruh. Setelah acara selesai, Arini dihampiri banyak orang yang memberinya selamat. Fajar dan ibunya setia mendampingi di sisinya. Bunda hebat, bisik Fajar sambil memeluk ibunya erat. Fajar bangga banget sama Bunda. Bunda yang bangga punya Fajar, balas Arini, mencium puncak kepala putranya yang kini sudah lebih tinggi darinya. Mereka pulang malam itu. Bukan ke rumah warisan yang penuh kenangan buruk, tapi ke sebuah rumah baru di area yang asri. Rumah yang mereka bangun bersama. Rumah yang hangat, di mana di dindingnya terpasang foto Fajar dari bayi, foto kelulusan TK Fajar, foto liburan mereka bertiga. Di teras belakang, di bawah cahaya bulan, Arini duduk bersama ibunya, sementara Fajar masuk ke kamar untuk mengerjakan tugas sekolah. Ibu bangga padamu, Enduk, kata ibunya pelan, menggenggam tangan Arini. Semua berkat doa ibu, balas Arini. Dia menatap ke taman, di mana kunang-kunang mulai berterbangan. Dia teringat sekelebat bayangan pria kurus dekil di perempatan pasar bertahun-tahun lalu. Dia tidak pernah melihatnya lagi. Dan dia tidak pernah ingin tahu. Baginya, Bram dan Lucy hanyalah hantu dari kehidupan yang telah lama mati. Ponsel Arini bergetar. Sebuah pesan masuk. From Pak Handoko. Selamat ya, Arini. Saya nonton di TV. Kamu luar biasa. Besok pagi jadi kita tinjau lokasi panti asuhan? Arini tersenyum. Pak Handoko, seorang arsitek duda baik hati yang menjadi rekan kerjanya dalam berbagai proyek sosial. Seseorang yang memperlakukannya dengan hormat. Pak Handoko. Terima kasih, Pak. Tentu, besok jadi. Sampai jumpa besok. Arini meletakkan ponselnya. Dia tidak lagi mencari balas dendam. Dia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Dia telah memaafkan. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri. Arini menghirup udara malam yang segar. Hidupnya utuh. Dia bahagia. Dan itulah balas dendam terbaik dari semuanya. Langit sore itu berwarna jingga dan ungu. Angin sepo-sepo memainkan kerudung lace tipis yang menutupi rambut Arini. 3 tahun telah berlalu sejak malam penghargaan itu. 3 tahun sejak Fajar Group melebarkan sayapnya ke bidang properti sosial, membangun rumah singgah dan panti asuhan. 3 tahun sejak Arini dan Handoko bekerja berdampingan, tidak hanya sebagai rekan bisnis, tapi sebagai dua jiwa yang menemukan kenyamanan satu sama lain. Hari ini, di tepi danau yang tenang, di taman belakang sebuah panti asuhan yang baru mereka resmikan, proyek impian mereka berdua, Arini kembali mengenakan gaun pengantin. Bukan gaun bal gaun mewah. Hanya sebuah gaun sederhana berwarna putih gading, elegan, dan sopan. Tidak ada ratusan tamu. Hanya ada ibunya, Fajar yang kini sudah gagah setinggi 18 tahun, beberapa sahabat dekat, dan puluhan anak panti asuhan yang tertawa riang, memegang balon-balon putih. Handoko berdiri di samping penghulu. Seorang pria yang tenang, matanya memancarkan kebaikan, yang tidak pernah menjanjikan kemewahan, tapi menjanjikan rasa hormat dan kesetiaan. Di sisinya, berdiri putri semata wayangnya, Sarah, yang seumuran dengan Fajar, tersenyum tulus. Fajar menggandeng lengan ibunya. Bunda? Bisik Fajar,
suaranya kini dalam dan berat. Bunda yakin, kan? Maksudku, Bunda bahagia? Arini berhenti sejenak. Dia menatap putranya, mata remajanya yang kini penuh perhatian. Dia mengulurkan tangan, merapikan dasi Fajar. Fajar, kata Arini lembut. Selama 18 tahun ini, kebahagiaan Bunda itu kamu. Itu sudah lebih dari cukup. Tapi, Arini melanjutkan, matanya beralih menatap Handoko yang sedang tersenyum menunggunya. Ayahmu dulu mengambil semua kebahagiaan Bunda. Dan sekarang, Tuhan mengirim seseorang yang ingin menambahkan kebahagiaan buat Bunda. Kenapa Bunda harus menolaknya? Fajar tersenyum. Om Handoko pria yang baik. Fajar setuju? Bunda tahu, kata Arini. Fajar mengantarkan ibunya ke depan penghulu. Prosesi ijab kabul berlangsung singkat, khidmat, dan penuh haru. Saya terima nikah dan kawinnya Arini binti. Saat kata, sah, diucapkan, Ibu Arini menangis dalam diam. Fajar bertepuk tangan paling keras. Handoko berbalik menatap Arini. Dia tidak menciumnya di depan umum. Dia hanya meraih kedua tangan Arini dan menggenggamnya erat. Terima kasih sudah mengizinkan saya masuk dalam hidup kalian, bisik Handoko, suaranya tulus. Terima kasih sudah menjadi pria yang pantas untuk kami, balas Arini. Tidak ada pesta mewah. Tidak ada pelaminan megah. Mereka hanya makan malam bersama anak-anak panti, memotong tumpeng, dan membagikan hadiah. Saat matahari terbenam, Fajar dan Sarah tertawa bersama di dermaga, melemparkan remah roti ke ikan-ikan di danau. Ibu Arini sedang bercerita dengan pengurus panti. Arini dan Handoko berdiri berdampingan, menatap danau yang tenang. Kamu tidak pernah bertanya banyak tentang masa lalu saya, kata Arini pelan. Saya tidak perlu, jawab Handoko. Saya tidak menikahi masa lalumu, Arini. Saya menikahi wanita hebat yang berdiri di depan saya hari ini. Yang berhasil mengubah semua rasa sakitnya menjadi kebaikan untuk banyak orang. Arini menyandarkan kepalanya di bahu Handoko. Untuk pertama kalinya setelah hampir 2 dekade, dia merasa aman. Dia merasa utuh. Dia tidak lagi single parent yang berjuang sendirian. Dia adalah seorang istri, seorang ibu, dan seorang wanita yang telah menemukan kedamaiannya. Kebahagiaan yang sesungguhnya bukanlah tentang balas dendam yang berhasil. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah tentang menemukan kedamaian setelah badai selesai. Dan badai bagi Arini benar-benar telah berakhir.